Ya, shalom semua, selamat berjumpa kembali. Dan hari ini masih meneruskan sesi kedua dari bagaimana mentransformasi pikiran. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bekerjalah. Engkaulah Roh Kudus yang menjadi guru agung kami. Sebab firman-Mu berkata pengurapan itu mengajar. Engkau mengajar kami, Engkaulah roh kebenaran yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran, yang akan mengingatkan kami kepada perkataan Kristus. Ajar kami. Sebab tanpa Engkau mengajar kami tidak akan pernah memahami, kami tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan hanya dinyatakan bukan lewat pengetahuan saja, tetapi lewat pewahyuan. Sebab lewat pewahyuan, kami bukan hanya menerima informasi, tetapi kami mengalami transformasi dalam hidup kami. Berkati, ajar kami siap diajar, kami siap untuk dibuat mengerti, dan lebih dari semua itu kami siap untuk melakukannya. Berkati semua pelajaran hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya, di sesi pertama saya bicara tentang hikmat. Dan hari ini saya masih akan menggali lebih dalam tentang hikmat. Sebagaimana yang saya katakan di waktu yang lalu, bahwa untuk memahami kehendak Tuhan, maka kita perlu mengalami perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat yang kedua, di mana dia berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaruan budimu, supaya kamu mengetahui manakah kehendak Allah. Jadi Anda lihat, untuk memahami kehendak Allah dalam hidup kita perlu mengalami transformasi cara berpikir. Tetapi di waktu yang sama, Paulus yang menulis Roma 12 ayat 2 juga mengatakan, janganlah engkau menjadi bodoh. Kata bodoh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris saya lebih suka menggunakan kata unwise, menjadi tidak bijaksana. Menjadi tidak bijaksana, menjadi tidak berhikmat. Sebab dia berkata, janganlah engkau menjadi bodoh, menjadi tidak bijaksana, tidak berhikmat, dan supaya engkau bisa mengetahui kehendak Allah. Jadi Anda lihat, menjadi bijaksana, menjadi berhikmat, hikmat adalah salah satu kunci untuk mengalami transformasi perubahan cara berpikir. Dan kita sudah belajar definisi awal dan pertama dari hikmat. Kemarin kita sudah belajar dari Mazmur 51, bahwa itu bicara tentang informasi. Dan salah satu pengertian yang paling disalah mengerti oleh orang Kristen adalah terminologi definisi kata dari hikmat. Nah, saya masih akan meneruskan tentang hikmat. Hari ini kita mau bicara tentang di mana hikmat itu berada. Tetapi sebelum mulai, mari kembali lagi kita ada dalam introduksi, pendahuluan. Mari coba Anda buka Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat 10 Alkitab berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah berkata bahwa jika besi, mata kapak, atau pisau menjadi tumpul dan tidak diasah, maka tentu saja kita harus memperbesar tenaga, kita harus memperbesar upaya, kita harus memperbesar usaha. Tetapi dia berkata yang terpenting untuk berhasil. Nah, saya bisa menulis apa saja di sana yang terpenting untuk berhasil. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya akan berkata yang terpenting untuk berhasil adalah takut akan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya akan mengatakan yang terpenting untuk berhasil adalah doa. Sebagai hamba Tuhan, saya mungkin akan berkata yang terpenting untuk berhasil adalah baca Alkitab. Saya bisa mengatakan sebagai hamba Tuhan yang terpenting untuk berhasil adalah kehidupan yang dalam kebenaran, dalam ketaatan. Saya bisa menulis apa saja yang rohani di sana tentang apa yang terpenting untuk berhasil. Tetapi yang menarik sekali adalah penulis pengkhotbah berkata bahwa yang terpenting untuk berhasil, dia tidak berkata doa, dia tidak berkata puasa, dia tidak berkata pujian penyembahan, doa semalam-malaman,
Dia tidak berkata baca Alkitab, dia tidak berkata saat teduh, dia tidak berkata puasa, tetapi dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat. Nah, mengapa dia tidak menulis yang terpenting untuk berhasil adalah doa? Kenapa dia tidak berkata yang terpenting untuk berhasil adalah baca Alkitab? Kenapa dia tidak berkata yang terpenting untuk berhasil adalah melayani Tuhan? Kenapa dia tidak berkata yang terpenting untuk berhasil adalah puasa? Kenapa dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat? Sebab doa, puasa, penyembahan, pelayanan, ketaatan pada Tuhan, hidup kudus, dalam kebenaran, semua itu bertujuan bukan demi keberhasilan kita. Saya berdoa bukan supaya saya sukses. Saya berpuasa bukan supaya saya kaya. Saya melayani bukan supaya saya pintar, saya hebat. Saya pujian dan penyembahan, baca Alkitab. Saya hidup kudus, saya taat bukan supaya saya bisa mengalami kepopuleran, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan dan lain sebagainya, kejayaan, kemuliaan. Semua itu saya lakukan bukan untuk keberhasilan. Saya lakukan itu semua supaya saya bisa mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setuju ya? Saya berdoa bukan untuk berhasil, saya berdoa supaya saya dekat dengan Tuhan. Saya berdoa, saya berpuasa bukan untuk supaya saya berhasil. Saya berpuasa supaya saya makin intim dengan Dia. Saya baca Alkitab bukan supaya saya berhasil. Saya baca Alkitab supaya saya mengenal Tuhan semakin dalam. Tetapi untuk berhasil, kalau Anda cari berhasil, jangan cari di doa. Kalau Anda mau cari keberhasilan, jangan cari di puasa. Kalau Anda cari keberhasilan, jangan cari di baca Alkitab. Kalau Anda cari kesuksesan, jangan cari di saat teduh. Kalau Anda mau berhasil, jangan lakukan hal-hal rohani tadi. Anda mau berhasil bukan cari dalam pelayanan. Pelayanan bukan untuk cari Anda kaya. Pelayanan untuk bukan berhasil dan sukses dalam ukuran manusia. Tapi kita melakukan itu semua supaya saya dekat dengan Tuhan. Kalau Anda benar-benar mau berhasil, pengkhotbah berkata, untuk berhasil, yang terutama untuk berhasil is wisdom, adalah hikmat. Nah, kembali lagi kita bertanya, apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Nah, saya sudah memberi Anda satu definisi yang lain di sesi yang pertama, tetapi saya akan membawa Anda pada definisi yang berbeda, akan saling menguatkan, tetapi sedikit berbeda. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-7, Amsal pasal 4 ayat yang ke-7, dalam Amsal 4 ayat 7, Raja Salomo memberikan kepada kita salah satu definisi daripada hikmat. Dan dia berkata begini, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Dia berkata permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Nah, Anda lihat hikmat dan pengertian, wisdom and understanding itu selalu berjalan bersama-sama. Wisdom and understanding, hikmat dan pengertian selalu berjalan bersama-sama. Tapi nanti sebentar kita akan ke sana, kita akan lihat itu, sebab itu adalah rahasia yang sangat luar biasa. Tetapi Anda kembali ke Amsal 4:7 dan Anda renungkan baik-baik. Ini sesuatu yang aneh. Dia berkata permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Ya tentu saja. Awal dari sebuah hikmat adalah perolehlah hikmat. Tetapi dalam bahasa Inggris, King James Version, dia tidak mengatakan the beginning of wisdom is get wisdom. Tetapi dalam King James Version, dia justru memberi kalimat ini. Wisdom is, hikmat adalah. Nah, itu definisi. Hikmat adalah, wisdom is. Jadi itu adalah definisi dari hikmat menurut penulis kitab Amsal. Dia berkata wisdom is, hikmat adalah the principal thing. Hikmat adalah hal yang paling prinsip. Jadi Anda lihat dia berkata hikmat adalah hal yang paling prinsip. Nah, apa itu prinsip? Apa itu prinsip? Prinsip adalah value, prinsip adalah nilai-nilai. Tetapi kata prinsip berasal dari bahasa Inggris, dan kata principle dari bahasa Inggris sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti the first in line. Yang pertama dalam sebuah urutan. Yang pertama
dalam sebuah urutan. Nah, kata principle dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari kata prince. Nah, kalau prince diterjemahkan bebas, itu berarti pangeran. Anda berkata, apa hubungan pangeran atau princess, putri, dengan prinsip? Apa hubungannya? Nah, ternyata kata prinsip berasal dari kata prince atau princess, pangeran atau putri, yang berarti, kenapa artikan pangeran? Sebab pangeran berarti the first in line, yang pertama dalam sebuah urutan. Sebab ketika seorang raja mangkat atau meninggal, maka untuk mencari pengganti sang raja, Anda tidak perlu repot-repot untuk cari mana menteri yang paling pinter, mana menteri yang paling berjasa, mana tetangga, anak tetangga yang paling hebat. Tidak perlu. Ketika seorang raja mangkat atau meninggal, maka yang perlu dicari untuk menggantikan sang raja adalah cari kepada prince, para pangeran, atau princess, kepada para putri yang dimiliki oleh sang raja. Sebab mereka lah yang akan menjadi the first in line, yang akan menjadi urutan pertama dalam kategori yang akan menggantikan sang raja. Ketika orang tua meninggal, maka tidak perlu repot-repot cari sanak keluarga dari orang tua meninggal siapa. Cari saja anaknya, sebab selama masih ada anak, maka mereka akan menjadi the first in line, yang pertama dalam sebuah urutan. Yang pertama dalam sebuah urutan, yang terdahulu, yang terpenting, yang menjadi permulaan. Makanya Amsal tadi berkata permulaan hikmah. Sebab kata permulaan berarti prinsip, yang terpenting, yang terdahulu, yang terutama. Nah, kata yang sama Anda akan temukan dalam Matius 6 ayat 33 misalnya. Matius 6:33 berkata, carilah apa? Dahulu. Kata dahulu berarti prinsip. Yang terdahulu, yang pertama, yang harus diutamakan prinsipnya. Prinsipnya adalah dia berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Anda membangun sebuah keluarga dan Anda datang pada saya berkata, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya saya punya keluarga yang sakinah, mawadah, dan barokah, keluarga yang bahagia, diberkati, yang baik, maka sebagai pendeta saya akan berkata, Anda mungkin bertanya, Pak Pendeta, apakah komunikasi itu penting supaya punya keluarga yang sakinah, mawadah, barokah, yang baik, yang luhur? Jawaban saya, ya. Anda perlu itu, tetapi itu bukan yang terpenting. Anda berkata, oh kalau begitu bagaimana? Pengelolaan keuangan, sebab 80% penyebab perceraian berhubungan langsung dan tidak langsung dengan keuangan. Tahukah Anda itu? Apakah pengelolaan keuangan yang baik akan membuat keluarga ini bahagia? Saya berkata itu penting, tetapi itu bukan yang terpenting. Kalau begitu apa yang terpenting? Apakah cinta, saling memperlakukan, saling menghargai, saling menghormati? Saya berkata, oh ya, itu sangat penting. Tetapi itu bukanlah yang terpenting. Kalau begitu Anda tanya, apa yang terpenting untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia? Menurut Matius 6:33, keluarga bahagia perlu komunikasi yang baik, keluarga yang bahagia perlu pengelolaan manajemen keuangan yang baik, keluarga yang bahagia perlu saling mengerti, saling menerima, tetapi yang terpenting itu nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi nomor 1 untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Anda tanya, Pak Pendeta, Anda datang sama saya, Pak Pendeta, apa yang terpenting yang harus saya lakukan sebagai anak Tuhan supaya pekerjaan saya menjadi pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, yang sukses, yang berhasil. Apakah saya harus perpuluhan? Apakah saya harus persembahan? Ya, mungkin itu penting. Apakah saya harus punya manajemen keuangan yang baik, manajemen
manusia sumber daya baik, oh ya itu penting, tetapi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, strategi bisnis penting, tapi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh, Anda perlu punya koneksi, ya koneksi itu sangat penting dalam bisnis, tapi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan seterusnya. Tetapi nomor 1 yang terpenting untuk punya pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu adalah akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang terpenting, sebab itu prinsip. Anda bekerja, tapi jangan lupa Anda perlu manajemen, Anda perlu strategi, Anda perlu koneksi, Anda perlu pinter. Tetapi itu semua hanyalah tambahan dari apa yang terpenting. Sebab yang terpenting adalah selalu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. That's wisdom. Itulah hikmah. Itulah yang terpenting. Coba Anda lihat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, penulis Ibrani dengan nada serupa mengatakan hal tersebut. Dia berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita, perhatikan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan, lihat, mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan seterusnya. Ayat 1 dia berkata, sederhana ayat 1 dia berkata, marilah kita dalam perlombaan iman, perlombaan kehidupan ini, menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Anda lihat ada hal-hal dalam hidup ini yang akan merintangi kita, yang akan menyelewengkan fokus kita dari yang terutama. Apa itu? Kristus. Ayat 2 dia berkata memandang kepada Kristus, itu fokus. Tetapi seringkali ketika kita mau memandang kepada Kristus yang terutama berarti apa? Wisdom, hikmat, prinsip. Sebab hikmat adalah prinsip. Seringkali yang merintangi adalah beban dan dosa. Nah, saya mau Anda lihat baik-baik. Seringkali kita hanya menganggap dosa lah yang harus ditanggalkan. Tetapi penulis Ibrani tidak hanya bicara soal dosa, tetapi dia juga bicara soal beban. Beban tidak sama dengan dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Anda harus tinggalkan dosa. Perzinahan harus Anda tinggalkan. Perselingkuhan harus Anda tinggalkan. Berbohong, menipu harus Anda tinggalkan. Dusta harus Anda tinggalkan. Anda harus tinggalkan. Mencuri harus Anda tinggalkan. Korupsi harus Anda tinggalkan. Tinggalkan semua itu. Tetapi ada juga yang disebut beban. Beban bicara tentang beban masa lalu kita, kepahitan kita, kebencian kita, keegoisan kita, keserakahan kita, kemarahan kita yang meledak-ledak, amarah yang meledak-ledak, ketakutan kita, trauma kita, kekecewaan, itu beban. Baik dosa dan beban ini dapat merintangi kita, menghalangi kita, menyelewengkan kita dari apa yang utama, prinsip. Jadi dia bicara soal prinsip, yang prinsipnya adalah fokus sama Yesus. Fokus sama Yesus. Kalau saya lagi masalah, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Saya harus buat ini dan itu dan ini dan itu. Ya, silakan buat, itu penting. Tetapi yang terpenting adalah tetap berfokus pada Yesus. Jangan buat masalah membuat kita lari dari Tuhan, tetapi biarlah masalah justru membuat kita lari mendekat kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika punya masalah lari dari Tuhan. Seharusnya masalah tidak membuat kita lari dari Tuhan, tapi masalah membuat kita lari kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika kaya justru membuat dia lari dari Tuhan. Tetapi kekayaan, kesuksesan, keberhasilan tidak membuat kita lari dari Tuhan, tetapi lari kepada Tuhan. Itu prinsip, itulah fokus, itu yang terutama, itu yang terpenting, itu yang harus didahulukan. Nah, mari sekarang kita lihat. Kalau begitu, di mana hikmat itu berada? Tadi kita sudah belajar, what is wisdom? Apa itu hikmat? Hikmat adalah yang terpenting. Hikmat adalah yang terutama. Hikmat adalah yang harus didahulukan.
Tetapi di mana itu hikmat? Nah, saya sudah bilang pada Anda bahwa salah satu terminologi yang paling disalah mengerti orang Kristen adalah hikmat. Sebab orang Kristen selalu menganggap hikmat sama dengan kepintaran, hikmat sama dengan kecerdikan, hikmat sama dengan pengetahuan, hikmat sama dengan kepandaian. Hikmat tidak sama dengan itu semua. Nah, mari kita lihat sekarang. Yakobus pasal 3 ayat 15. Yakobus pasal 3 ayat 15. Saya akan pelan-pelan di sini sebab Anda perlu memahami ini. Jadi tadi kita sudah belajar definisi daripada hikmat, yaitu yang terutama, yang terpenting, yang harus didahulukan. Tapi mari sekarang kita lihat di mana hikmat itu berasal, di mana hikmat itu berada dalam hidup manusia. Lihat ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu, perhatikan baik, itu apa? Kita belum tahu. Sebab kita langsung baca ke ayat 15. Sebentar kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kata itu. Tetapi dia berkata, terima saja dulu. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang bukan dari atas. Kalau ada hikmat yang datang dari atas, berarti ada hikmat yang bukan dari atas. Hikmat dari bawah. Ya, setuju ya, semoga Anda terima. Ada hikmat yang dari atas, berarti ada dua hikmat. Hikmat yang dari atas dan hikmat yang datang dari bawah. Hikmat yang datang dari bawah. Nah, apa itu hikmat yang bukan dari atas? Hikmat yang dari bawah. Kalau hikmat dari atas, kita tahu itu Tuhan. Tapi apa itu hikmat yang dari bawah? Bukan dari atas. Kembali lihat ayat 15. Ayat 15 dia berkata, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari bawah. Apa itu hikmat dari bawah? Hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Jadi hikmat yang dari atas itu hanya satu dari Tuhan, tetapi hikmat yang dari bawah ada tiga sumber. Satu dari dunia, dua dari nafsu manusia, dan tiga dari setan-setan. Nah, apa itu? Lihat ayat 16. Lihat ayat 16. Ayat 16. Ayat 16. Sekarang kita mau lihat apa itu. Kemudian ayat 16 dia berkata begini pada ayat yang ke-16. Sebab di mana ada apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata itu pada ayat yang ke-15. Apa itu? Itu yang dikatakan ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan egois, mementingkan diri sendiri. Jadi itu yang dimaksud pada ayat 15, ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois. Nah, menariknya ayat 15 berkata, berarti iri hati dan egois adalah hikmat. Iri hati dan egois adalah hikmat. Hanya bukan hikmat dari atas, tetapi hikmat dari bawah, dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Supaya Anda yakin dengan apa yang saya katakan, coba lihat ayat 14, mundur ayat 14. Yakobus pasal tadi yang ayat 5 3 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 3 ayat 14. Jika kamu menaruh, lihat, perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, sama dengan ayat 16. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab itu, nah, jadi dia sementara bicara soal apa? Iri hati dan egois. Iri hati dan egois adalah the form of wisdom, bentuk hikmat. Hanya hikmat yang bukan berasal dari atas, dari Tuhan, tapi hikmat yang dari bawah, dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Kalau kita kembali ke pengkhotbah 10 ayat 10 yang berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat, maka pertanyaan saya adalah, apakah hikmat dari bawah, hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan, dapat membuat orang berhasil? Jawabannya adalah ya. Sebab pengkhotbah 10 ayat 10 tidak berkata hanya hikmat dari Tuhan yang membuat kita berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata segala bentuk hikmat dapat membuat kita berhasil. Termasuk hikmat dari bawah, hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, dan dari setan-setan.
Kalau Anda kaya karena Anda nipu, berarti Anda kaya, Anda berhasil karena hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Hikmat bukan dari atas. Kalau Anda kaya karena Anda tekan orang lain, Anda bisa kaya, nekan orang lain. Bisa. Hanya Anda akan sukses, Anda berhasil bukan dengan hikmat dari atas, tapi Anda berhasil dengan hikmat yang dari bawah. Hikmat dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Anda lihat, apakah orang bisa berhasil dengan korupsi? Bisa. Hanya karena kamu berhasil dengan korupsi, hanya keberhasilanmu engkau berhasil karena karena korupsi adalah hikmat, iri hati adalah hikmat, kejahatan adalah hikmat, hanya bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari bawah, dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hanya ingat Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan ditambahinya. Perbedaan antara kaya karena dunia, kaya karena nafsu manusia, kaya karena setan-setan, dan kaya karena Tuhan adalah ketika Tuhan memberkati seseorang dan orang itu menjadi kaya, maka kekayaan yang dia terima tidak ada susah payah di dalamnya. Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan susah payah tidak akan ditambahinya. Kalau setan buat Anda kaya, di akhir dari kekayaan Anda, di akhir dari kehidupan Anda, selalu akan ada masalah, susah payah. Kalau Anda kaya karena usaha sendiri, nafsu Anda sendiri, bisa kaya? Bisa. Hanya kalau Anda berhasil, Anda sukses, Anda kaya, maka di ujung akhir dari kekayaan, kesuksesan, keberhasilan Anda adalah penderitaan untuk selama-lamanya. Makanya Anda mungkin pernah dengar ada pendeta berkata, Tuhan menawarkan dua hal. Anda menderita sekarang, Anda mati sekarang, Anda hidup selama-lamanya, Anda bahagia untuk selama-lamanya, Anda senang selama-lamanya, Anda menderita sekarang, senang selama-lamanya, atau Anda senang-senang sekarang, Anda menderita untuk selama-lamanya. Itu pilihannya. Tetapi selalu akan ada dua hikmat, ada hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Iri hati, egois, itu hikmat. Itu hikmat. Kalau iri hati dan egois mementingkan diri sendiri, itu hikmat. Sekarang pertanyaan saya, karena kita mau cari tahu di mana hikmat itu berada. Kalau begitu, karena iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois, itu hikmat. Pertanyaan saya, di mana iri hati dan egois itu berada dalam hidup manusia? Di otak atau di hati? Kalau iri hati dan egois adalah hikmat, menurut Yakobus pasal 3. Sementara iri hati dan egois adalah hikmat, maka pertanyaan saya, hikmat dari bawah, bukan dari atas. Tetapi pertanyaan saya adalah, di mana iri hati itu berada dalam hidup manusia? Di otak atau di hati? Jawaban sederhananya adalah di hati. Sebab namanya iri hati. Kalau di otak namanya iri otak. Gitu ya. Ada di hati. Berarti kan hikmat, itu yang saya mau tekankan, hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Sebab pengetahuan ada di otak, kepandaian ada di otak, ya, pengetahuan ada di otak, kepintaran ada di otak. Tapi hikmat tidak ada di otak. Jelas sekali dia berkata iri hati itu hikmat, dan karena iri hati itu hikmat, maka hikmat ada di hati. Kalau di otak itu pintar, tetapi kalau di hati itu bijaksana, wisdom, hikmat. Makanya Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Anda lihat, kecerdikan ada di otak, ketulusan ada di hati. Itu sebabnya menjadi cerdik bukan berarti harus menghilangkan ketulusan. Sebab letak kecerdikan dan ketulusan dua tempat yang berbeda. Dan menjadi tulus bukan berarti menjadi bodoh. Menjadi cerdik tidak harus menghilangkan ketulusan. Dan menjadi tulus bukan berarti harus menyempingkan kecerdikan.
Makanya Tuhan berkata, cerdiklah seperti ular, tapi di waktu yang sama tuluslah seperti merpati. Sebab kecerdikan tanpa ketulusan itu namanya licik. Cerdik tanpa tulus itu namanya licik. Kecerdik seperti ular tanpa tulus seperti merpati adalah ularnya. Ya, setuju ya? Cerdik tanpa tulus itu adalah licik. Sementara tulus tanpa cerdik itu namanya naif. Oleh sebab itu kita bukan hanya harus cerdik atau tulus, tetapi kita harus cerdik dan tulus. Sebab kecerdikan ketika ditambah dengan ketulusan namanya kebijaksanaan. Hikmat itu ada di hati. Itu menjadi tulus itu di hati. Nggak ada cari tulus di otak. Bulus itu di otak, tapi tulus itu di hati. Letak di mana letak daripada hikmat? Menurut saya, yang dimaksud oleh hikmat itu ada di hati. Hatilah the place of wisdom. Hatilah yang menjadi tempat bersemayamnya hikmat. Nah, coba Anda pergi ke satu Raja-Raja pasal yang ketiga, satu Raja-Raja pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, satu Raja-Raja 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, satu Raja-Raja 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Satu Raja-Raja 3, satu kali Tuhan datang di mimpi Salomo dan bertanya kepada Salomo, Salomo, apa yang engkau minta daripadaku? Apakah engkau mau minta kekayaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan? Nabi Salomo berkata, berilah aku hati yang menimbang segala perkara. Lihat ayat 12, ini jawaban Tuhan. Satu Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu. Perhatikan, memberikan kepadamu apa? Hati yang penuh hikmat. Jadi di mana hikmat itu berada? Di hati atau di otak? Dia berkata, di hati. Hati yang penuh hikmat. Jadi letak dari hikmat ada di hati, bukan di otak. Makanya kalau tadi saya terlalu cepat, kalau Anda kembali ke Yakobus pasal 3 dan Anda baca seterusnya ayat-ayat ke bawah, maka Anda akan menemukan bagaimana Yakobus kemudian berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ayat 6, Yakobus 3:16, di situ ada kekacauan, segala macam perjahatan. Ayat 17, Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, pendamai. Damai ada di mana? Hati atau di otak? Hati. Dia berkata, ramah ada di mana? Hati atau otak? Hati. Penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Di mana itu ketidak munafik? Di hati atau di otak? Anda lihat di hati, dia bicara the condition of heart and not the condition of your brain. Dia bicara tentang kondisi hati dan bukan bicara tentang kondisi otak Anda. Makanya kembali. Dia bicara tentang hati, kembali ke satu Raja-Raja pasal 3. Satu Raja-Raja 3. Dia bilang hati yang penuh dengan hikmat. Jadi hikmat letaknya di hati. Nah, kemudian ada pasangannya hikmat. Dia berkata, dan pengertian. Hikmat dan pengertian selalu berjalan bersama-sama. Kenapa? Sebab the key to the wisdom is understanding. Kunci untuk mendapatkan hikmat, ini kuncinya. Understanding, pengertian. Bagaimana saya supaya bisa mendapat hikmat? Tadi kita belajar definisi hikmat. Tadi kita belajar di mana tempatnya hikmat. Tapi sekarang kita mau belajar di mana saya bisa mendapatkan hikmat. Bagaimana saya bisa mendapatkan hikmat? Sebab saya perlu hikmat. Nah, menarik sekali dia berkata understanding. Nah, saya suka permainan kata orang bahasa Inggris, orang Inggris. Saya suka permainan katanya.
Misalnya, seringkali beberapa kata bahasa Inggris itu adalah kata compound. Kata compound adalah dua kata yang berdiri tunggal kemudian digabung menjadi satu. Misalnya, kingdom, kingdom kerajaan. Nah, kata kingdom berasal dari kata king's domain, wilayahnya sang raja. Jadi kerajaan adalah wilayah yang dikuasai oleh sang raja. Wilayah di mana sang raja itu punya kekuasaan penuh, king's domain. Nah, sama dengan kata understanding, pengertian. Apa itu understanding? Understanding adalah stand under, berdiri di bawah. Bagaimana saya bisa mendapatkan hikmat? Sederhana. Understanding. Bagaimana saya bisa tahu understanding? Bagaimana saya bisa mendapat understanding? Sederhana. Stand under. Untuk memahami seseorang, untuk mengerti seseorang, Anda harus meletakkan diri Anda di bawah orang itu. Di bawah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau mengerti suami Anda, maka yang perlu Anda lakukan sederhana. Anda menempatkan diri Anda di bawah kepentingan sang suami. Di bawah pendapat sang suami. Dengan kata lain dalam bahasa komunikasi, you listen, bukan hear, tapi listen, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyimak dengan baik. Listen. Dan kita hanya bisa listen, menyimak dengan baik. Kita mencondongkan telinga kita dengan baik hanya apabila kita menempatkan orang yang ingin kita mengerti itu di atas pendapat kita. Pendapatnya di atas pendapat kita, pengertiannya di atas pengertian kita, keinginannya di atas keinginan kita, pengalamannya di atas pengalaman kita. Sebab kita tidak mungkin memahami orang dengan pengalaman kita. Kita tidak mungkin memahami seseorang dengan pengertian kita. Kita tidak mungkin memahami seseorang dengan pengetahuan kita. Kita harus menempatkan diri kita di tempat orang itu berada. Makanya tempatkan diri Anda di bawah. Seringkali ibu-ibu kan misalnya, sudah tahu suami nggak suka rebung gitu ya. Sudah tahu suami nggak suka rebung. Anda paksa terus makan itu lumpia Semarang. Suami bilang udah enggak mau, sudah coba, dulu sudah pernah coba, enggak mau, enggak suka. Cobalah kalau kamu cinta padaku, makanlah, makanlah kalau cinta. Kalau tahu hanya gara-gara rebung itu tanda cinta, lebih baik dulu waktu kasih emas kawin, enggak perlu kasih perhiasan. Lebih baik waktu kasih emas kawin, kasih rebung 3 dos. Anda kan nggak pernah tanya, jangan-jangan suami punya trauma waktu masih kecil makan rebung, ya nggak tahu, siapa tahu gitu ya. Dulu masih kecil keselak rebung, rasa-rasanya mau mati kan gitu. Makanya dia punya trauma. Kapan saya bisa memahami itu? Menempatkan diri Anda di bawah. Orang tua kalau mau memahami anak, jangan suruh anak berpikir dengan pikiran orang tua, tapi belajarlah orang tua berpikir dengan menempatkan pikiran anak. Makanya Paulus memberi nasihat dan berkata, dalam hidupmu bersama, biarlah engkau menempatkan kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentinganmu sendiri. Kita nggak akan bisa mengalami kesatuan, kata Paulus, kalau kita tidak menempatkan kepentingan orang lebih daripada kepentingan kita. Stand under, taruh dirimu di bawah. Itulah cara untuk memahami seseorang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami Tuhan? Sederhana. Kalau begitu, stand under. Berdiri di bawah. Tempatkan kepentingan Tuhan lebih tinggi daripada kepentingan saya. Tempatkan agenda Tuhan lebih penting daripada agenda saya. Tempatkan visi Tuhan lebih penting daripada visi saya. Tempatkan kebenaran Tuhan lebih penting daripada kebenaran saya. Sebab ketika kita tidak bisa melakukan itu, maka kita tidak akan pernah memahami Tuhan seumur hidup kita. Anda tahu tentang Tuhan, tetapi Anda tidak akan pernah memahami Tuhan. Anda tahu tentang Tuhan, tetapi Anda tidak akan pernah mengerti isi hati Tuhan. Sebab Anda hanya bisa mengerti ketika Anda meletakkan diri Anda di bawah.
Dalam tradisi dahulu, dalam tradisi orang Yahudi, ketika Anda ada dalam tradisi orang Yahudi atau tradisi orang dulu bahkan, ketika kita memasuki rumah seseorang, maka Anda bukan hanya sementara berpindah dari luar rumah ke dalam rumah, tetapi ketika Anda memasuki rumah seseorang, Anda sedang sementara berpindah dari satu otoritas kepada otoritas yang lain. Dari satu dunia kepada dunia yang lain. Dari satu dimensi kepada dimensi yang lain. Maksud saya begini. Di rumah saya, misalnya, di rumah saya, seandainya Anda, di rumah saya kalau Anda datang, misalnya, di rumah saya kalau Anda datang, misalnya, silakan Anda masuk ke dalam rumah saya tanpa melepas sepatu, tanpa melepas sandal, misalnya. Anda masuk ke rumah saya, Anda boleh masuk dengan sepatu, Anda boleh masuk dengan sandal, sebab itu rumah saya. Aturan rumah saya berdemikian. Tetapi ketika saya mau datang ke rumah seseorang, orang yang lain teman saya, dan ketika saya sampai di teras rumahnya dia, kemudian saya lihat di depan pintu rumah orang itu berjejer sepatu dan sandal, itu tandanya bahwa aturan tak tertulis dalam rumah itu adalah siapa yang masuk ke situ harus lepas satu, lepas sandal. Sekalipun tuan rumah berkata, "Nggak apa-apa masuk, nggak apa-apa masuk, nggak apa-apa masuk, nggak apa-apa lantai kotor." No, waktu Anda lihat di situ ada sepatu dan sandal depan pintu, Anda tahu aturan tak tertulis di rumah itu adalah lepas sepatu, lepas sandal. Sekalipun di rumah saya masuk pakai sepatu, saya masuk pakai sandal, tetapi ketika saya masuk rumah orang lain dan saya lihat sepatu dan sandal dilepas di depan pintu, saya lepas sepatu dan sandal saya, sebab saya sementara masuk pada otoritas seseorang yang berbeda. Itu bukan rumah saya. Di rumah saya, my rule. Rumah saya, aturan saya. Tapi masuk rumah orang, aturannya orang. Setuju? Sama ketika kita masuk rumah Tuhan. Bahasa Jawanya, bahasa Surabaya. Jangan ngeyel dong. Jangan keras kepala dong. Rumah Tuhan, aturannya Tuhan. Jangan bawa aturan sendiri. Saya di sana juga nggak apa-apa kok. Saya di situ biasa kok. Di gereja lainnya. Ketika Anda mengakui itu rumah Tuhan, maka yang berlaku dalam rumah Tuhan bukan aturan saya, sebab saya bukan kepala rumah tangga atas rumah itu, tetapi yang berlaku adalah rumahnya Tuhan, berarti yang berlaku adalah aturannya Tuhan. Pendeta terus siapa? Pendeta hanyalah kepala pembantu, butler, kepala pembantu yang mengingatkan kita untuk melakukan aturan Tuhan. Siapa pendeta? Pendeta adalah bagian dari keluarga rumah itu yang harus tunduk pada peraturan yang sama. Gimana kita bisa mengerti tentang Tuhan ketika kita masuk rumah Tuhan? Kita bawa ego kita. Itu kan mementingkan diri sendiri. Kita bawa kehendak kita. Makanya kita tidak pernah dapat hikmat. Kenapa tidak pernah dapat hikmat? Sebab kita tidak pernah mau tunduk kepada firman. Kita hanya tunduk pada firman yang kita suka. Kita hanya tunduk pada firman yang kita mau. Kita hanya tunduk pada firman yang kita mau terima, yang kita setuju. Sementara firman yang kita tidak setuju, kita tidak mau terima. Gimana Anda bisa punya wisdom kalau Anda sendiri tidak mau stand under? Bahkan dalam beberapa budaya-budaya lama, pintu rumah itu sengaja dibuat lebih rendah daripada kepala orang rata-rata. Kenapa? Supaya orang rata-rata kalau mau masuk rumah seseorang, nunduk dulu kepalanya. Kenapa ditundukkan? Mengingatkan bahwa kamu ada dalam otoritas orang lain dan bukan otoritas. Bapak Ibu, kalau Anda mau benar-benar dapat hikmat, satu jurusnya, apa itu? Nunduk. Nunduk sama Tuhan. Nunduk sama Tuhan. Tuhan bilang ngampuni, Anda masih pakai 1001 macam alasan. Gimana Anda mau belajar hikmat? Bagaimana Anda mau mendapatkan hikmat? Tidak bisa. Tuhan suruh murah hati,
Anda masih kaku dan bertahan dengan kepelitan Anda. Gimana kita bisa menerima hikmat? The key to the wisdom, kunci kepada hikmat, is understanding, adalah pengertian. Dan itu sebabnya perlu perubahan cara berpikir. Saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menegur kita, menasihati kita. Dan kalau Anda mau berhasil, tunduklah. Bukan kepada dunia, bukan kepada nafsu manusia, bukan pada setan-setan. Tapi kalau Anda mau berhasil dengan caranya Tuhan, hikmatnya Tuhan, tunduklah kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, hamba berdoa, biarkan kepala hati kami, biarlah kepala yang keras dalam hidup kami, ditundukkan hari ini, supaya kami berkata ya kepada semua yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. God bless you.